Ledakan, leluhur Shenzong secara tidak sengaja dicakar oleh binatang Xuanlei. Kekuatan petir yang mengerikan segera menyerbu tubuhnya. Setelah ledakan, separuh tubuh leluhur Shenzong hancur berkeping-keping. Terhantam keras dalam sekejap, dan karena leluhur Shenzong, pertahanan keenam leluhur segera tampak cacat. Binatang Xuanlei memanfaatkan kesempatan ini dan membombardirnya berulang-ulang. Kekuatan yang mengerikan datang dengan liar, dan keenam leluhur besar segera memuntahkan darah dan terluka berulang-ulang. Binatang Xuanlei masih utuh, tetapi sebaliknya, ia menjadi semakin ganas. Mengerikan, jika ini terus berlanjut, keenam leluhur besar akhirnya akan jatuh, tetapi binatang Xuanlei tidak memiliki risiko hidup. Keenam leluhur besar itu memiliki wajah muram, dan mereka terus membunuh binatang Xuanlei. Pada saat yang sama, ia terus mundur ke belakang, ingin melarikan diri ke sini. Namun, binatang Xuanlei tidak bodoh, tetapi sengaja atau tidak sengaja, mereka dipaksa masuk ke kedalaman pegunungan Xuanlei. Oleh karena itu, setelah bertarung cukup lama, keenam leluhur besar dan keenam orang itu sama sekali tidak mundur, tetapi hanya berputar-putar di tempat. Apa yang harus dilakukan? Jika terus seperti ini, kita berenam pasti akan jatuh di sini. Leluhur Tianhai berkata dengan cemas. Saat ini, keenam leluhur besar itu tidak pernah berpikir untuk melarikan diri sendirian. Bukannya mereka sangat setia, tetapi jika mereka kehilangan satu orang, pertahanan mereka akan terkoyak oleh binatang guntur yang dalam sekejap. Kemudian, keenamnya mati. Di kejauhan, Murong Yu, yang tersembunyi di dalam buku Hetuluo, sedikit mengernyit. Kekuatan binatang guntur yang mendalam telah stabil, dan kegagalan keenam leluhur besar akan terjadi cepat atau lambat. Ada celah antara alam keberuntungan setengah langkah dan alam keberuntungan yang sebenarnya. Jika binatang guntur yang dalam tidak mati, maka aku tidak dapat menjelajahi di dunia ini, temukan harta karun elemen guntur. Semuanya, saatnya untuk membuat keputusan. Jika kita terus berlanjut, kita pasti akan mati. Aku sarankan agar kita segera meledakkan senjata dasar tingkat keberuntungan dan membunuh binatang ini. Leluhur Shenzong berkata dengan marah. Mereka memiliki kartu hall lainnya, tetapi kartu hall tersebut tidak memiliki efek pada binatang guntur yang dalam dari level alam keberuntungan. Elemen keberuntungan yang meledak sendiri. Keempat leluhur lainnya dengan elemen alam keberuntungan semuanya merenung. Dapat dikatakan bahwa seluruh dunia Tianwu hanya memiliki elemen-elemen tingkat keberuntungan ini di tangan mereka. Setelah terekspos, mereka tidak akan lagi memiliki elemen yang begitu kuat, dan itu akan berdampak besar pada kekuatan tempur mereka. Namun, jika mereka tidak meledakkan diri mereka sendiri, mereka semua akan jatuh di sini. Pada saat itu, jangan katakan itu hanya elemen tingkat keberuntungan, bahkan jika mereka diberi peralatan meta yang melampaui tingkat keberuntungan, mereka tidak akan berguna. Hebat, setelah merenung sejenak, kelima leluhur agung semuanya setuju. Hanya leluhur Tianhai yang sedikit kesal, dan elemen tingkat alam keberuntungannya ada di tangan Murong Yu. Dengan demikian, perang berlanjut. 5 elemen tingkat alam keberuntungan besar meledakkan binatang Xiang Xuanlei dengan gila seperti biasa. Tiba-tiba, ketika semua 5 senjata dasar meledak ke sisi binatang Xuanlei, kelima leluhur agung berteriak keras pada saat yang sama, ledakan. Boom, 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 boom. 5 elemen tingkat alam keberuntungan meledak pada saat yang sama. Perlu dicatat bahwa artefak elemen di alam keberuntungan setara dengan seorang biksu di alam keberuntungan. Hanya saja kelima leluhur agung tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh mereka. Namun, jika senjata dasar tingkat keberuntungan meledak sendiri, itu setara dengan biksu tingkat keberuntungan meledak. 5 potong setara dengan 5 biksu tingkat keberuntungan pada saat yang sama. Meledakkan diri sendiri. Seberapa mengerikan kekuatan ini? Bagaimanapun, Murong Yu tidak berani tinggal di tempatnya. Setelah gagal memenuhi pikiran 5 leluhur besar, Murong Yu segera mengaktifkan fungsi teleportasi Hetuluo Shu dan langsung berteleportasi menjauh dari pegunungan Xuanlei. Dia tidak ingin ditabrak ikan kolam dan dibom sampai mati. Awan jamur besar membubung ke langit, menutupi hampir setengah dari pegunungan Xuanlei. Kekuatan yang mengerikan itu menghancurkan guntur dan kilat di pegunungan Xuanlei. Dan gunung-gunung besar itu langsung rata dengan tanah. Ledakan, gelombang kejut yang mengerikan menyerbu, dan Murong Yu secara tidak sengaja pingsan. Orang-orang kehilangan tangan mereka, kuda dan kuda tersandung, hehe. Murong Yu terbang kembali sambil tersenyum dan melihat pegunungan Xuanlei pada saat yang sama. Entahlah apa yang terjadi pada 6 leluhur agung dan binatang petir Xuanlei. Apakah mereka semua akan dihujani menjadi debu? Sayang sekali jika seperti ini, makanan anak itu sudah habis. Apa? Saat Murong Yu berpikir dalam hatinya, ada raut wajah yang terkejut. Karena ia melihat bahwa cahaya petir tak berujung yang sebelumnya telah dihancurkan oleh 5 elemen alam keberuntungan meledak dan musnah, dalam waktu yang begitu singkat, sekali lagi telah menyelimuti seluruh pegunungan petir Xuanlei. Kecuali gunung-gunung yang telah rata dengan tanah, yang lainnya tidak berbeda dari sebelumnya. Ini menegaskan dugaan Murong Yu bahwa harta karun elemen petir kemungkinan besar terkubur di bawah pegunungan petir mendalam. Setelah kekuatan itu menghilang, Murong Yu melangkah keluar dan menghilang di tempat. Ketika muncul kembali, ia sudah muncul di tempat di mana 5 elemen alam keberuntungan meledak. Auzu.com, itu belum mati.
Ketika Murong Yu muncul, ia terkejut. Karena ia melihat bahwa 6 leluhur besar dan binatang guntur misterius masih ada di sana, dan mereka tidak mati. Itu benar-benar cukup kuat, tetapi bagaimana mereka tidak terbunuh oleh pemboman? Itu adalah peledakan diri dari 5 elemen alam keberuntungan. Orang-orang ini masih memiliki kartu. Tebak Murong Yu dalam hatinya, tetapi ia sudah tersenyum dan berjalan menuju semua orang. Itu Murong Yu, bajingan kecil ini. Raungan, setelah melihat Murong Yu, 6 leluhur besar dan binatang guntur misterius alam keberuntungan semuanya mengeluarkan raungan, selamat datang untuk Murong Yu. Justru karena hubungan Murong Yu, mereka berakhir seperti ini. Hei, kenapa kamu tidak kepikiran? Kamu ingin membunuhku, tapi akhirnya aku yang terbunuh. Dunia ini tidak bisa diprediksi. Aku terutama ingat bahwa kamu hampir membunuhku di alam rahasia ban emas. Sekarang, apa lagi yang kamu punya? Kata-kata terakhir, oh, ngomong-ngomong, orang tua Tianhai, aku tidak tahu apakah kamu sudah tahu bahwa rumah harta karunmu di Tianhaimen pada akhirnya akan membuatku lebih murah. Ada begitu banyak cucu idiot. Murong Yu berjalan perlahan dan menatap leluhur Tianhai. Wajahnya menggoda dan tersenyum. Engah, orang tua Tianhai tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah. Leluhur lainnya semua menatap orang tua Tianhai dengan mata aneh. Kalian yang belum mati, aku juga punya kabar baik untuk kalian. Apakah kalian masih ingat seperti apa penampilanku ketika aku datang ke kota Tianwu setelah mengambil tugas? Aku menghabiskan beberapa hari di kota Tianwu. Mengikutiku selama beberapa hari. Tidakkah kamu menemukan bahwa orang itu sebenarnya hanyalah klon kekuatanku? 6 leluhur besar memiliki wajah yang sangat suram, sementara 5 leluhur seperti Wu Jimen merasakan firasat buruk di hati mereka. Apakah kamu penasaran di mana dewaku berada beberapa hari ini? Hei, ingin tahu? Mungkin pasukanmu belum tahu. Rumah harta karunmu telah dikosongkan olehku. Aku benar-benar malu. Murong Yu mencibir. Sekarang, di mana rasa malunya? 5 leluhur besar menyemburkan seteguk darah, dan mereka semua menatap Murong Yu dengan mata pembunuh, dan ingin membunuh Murong Yu dengan mata mereka. Pada saat ini, mereka tidak bisa tidak mempercayai kata-kata Murong Yu. Raungan, pada saat ini, binatang petir mendalam dari alam keberuntungan yang tak jauh dari mereka meraung, dan pada saat yang sama sebuah cakar menamparkan keras tubuh Murong Yu. Melihat pemandangan ini, keenam leluhur agung terkejut, tetapi segera merasa sangat bahagia. Meskipun binatang petir Xuan Lei pulih lebih cepat dari mereka, pada akhirnya mereka mungkin bisa dibunuh. Tapi bagaimanapun juga, bukankah seharusnya Murong Yu yang mati lebih dulu? Murong Yu berbalik dengan ganas, dan pada saat yang sama, matanya memancarkan dua niat membunuh yang dingin. Puff! Tiba-tiba terdengar suara tumpul dari tubuh binatang petir Xuan Lei. Saat suara itu terdengar, tidak ada aura kehidupan di tubuh binatang petir Xuan Lei. Sepertinya sudah mati. Tidakkah aku melihat kemampuanmu untuk merespons dengan cepat? Cibiran Murong Yu, dan pada saat yang sama ia mengambil gambar sulur iblis yang berubah menjadi sebuah pola. Seketika, sulur iblis itu berubah menjadi sulur-sulur yang tak terhitung jumlahnya, langsung menembus tubuh binatang petir Xuan Lei, dan mulai menelan darahnya. Serangan jiwa, ternyata kau seorang biksu jiwa. 6 leluhur agung berseru serempak, dengan ekspresi ngeri. Apa konsep biksu jiwa? Itu adalah eksistensi mengerikan yang benar-benar melampaui biksu biasa. Berapa banyak biksu yang ada di dunia Tianwu? Namun, tidak pernah ada biksu jiwa. Orang dapat membayangkan betapa langka dan berharganya biksu jiwa. Demikian pula, begitu biksu jiwa tumbuh dewasa, itu akan menjadi sangat menakutkan. 6 dari mereka dengan bodohnya menyinggung biksu jiwa. Sebenarnya, 6 leluhur agung telah menikmati serangan jiwa Murong Yu sebelumnya. Hanya saja pada saat itu, mereka tidak menganggap Murong Yu sebagai biksu jiwa, tetapi senjata dasar dengan kemampuan serangan jiwa di tubuhnya. Murong Yu tidak hanya berbakat melawan langit, tetapi juga biksu jiwa. Setelah ditemukan oleh Sekte Matahari, itu pasti murid yang dibudidayakan oleh Sekte Matahari. Apakah mereka menyinggung orang seperti itu? Benar-benar tidak memiliki mata. Gemuruh, esensi dan darah binatang guntur Xuan di alam keberuntungan mengandung kekuatan yang mengerikan. Dalam proses melahap, alam tanaman iblis mulai membuat terobosan gila. Dalam sekejap mata, dia sudah melesat ke tahap kedua alam cahaya ilahi. Dan kecepatan terobosannya tidak melambat. Nasibmu mirip dengan binatang guntur Xuan, dan itu akan menjadi makanan bagi pohon anggur iblis. Memberimu kesempatan untuk mendikte dirimu sendiri. Melihat keenam leluhur besar itu, Murong Yu tidak berbelas kasih. Bersikap baik kepada musuh berarti bersikap kejam terhadap diri sendiri. Murong Yu selalu merasa bahwa kalimat ini benar. Murong Yu, aku punya permintaan. Jangan malu memakai Cheng Tian. Leluhur Tianhai tiba-tiba bertambah tua dan menatap Murong Yu dengan tatapan memohon. Mereka sekarang hampir kelelahan, dan mereka sama sekali bukan lawan Murong Yu. Dan mereka tahu bahwa Murong Yu tidak akan membiarkan mereka pergi. Karena itu, mereka juga ditunjuk. Dai Cheng Tian juga adalah Raja Haiti. Jika Raja Haiti dan yang lainnya tidak bodoh terhadapku, aku tidak akan melakukan apapun terhadap mereka. Berdoa saja agar orang-orangmu tidak begitu bodoh. Kata Murong Yu ringan, menyetujui permintaan leluhur Tianhai. Sebenarnya, ini sama sekali bukan apa-apa,
Raja Haiti dan yang lainnya sama sekali bukan lawannya. Murong Yu tidak keberatan meledakkan mereka menjadi ampas dengan pukulan jika mereka menemukan kehidupan mereka sendiri dan membuat masalah. Saat menghadapi Murong Yu, 6 leluhur agung yang telah meledakkan diri di alam keberuntungan tak lagi mampu melarikan diri. Karena kartu truf mereka tidak berpengaruh pada biksu jiwa, Murong Yu. Tidakkah kau lihat, bahkan binatang guntur mendalam tingkat alam keberuntungan pun langsung dibunuh oleh Murong Yu. Karena bukan seorang biksu jiwa, semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin kuat jiwanya. Jiwa binatang guntur mendalam tingkat keberuntungan pasti berkali-kali lipat lebih kuat daripada 6 leluhur agung. Oleh karena itu, meskipun 6 leluhur agung tidak berdamai sama sekali, mereka tetap dibantai. Murong Yu, kuharap kau bisa menepati janjimu. Leluhur Tianhai berkata dengan suara berat, lalu menatap ke-6 leluhur. Tatapan ke-6 leluhur agung saling bertukar pandang. Kemudian mereka menepukkan telapak tangan dan menamparkan kepala mereka. Melihat pemandangan ini, senyum di wajah Murong Yu pun tersungging. Namun tak lama kemudian, wajah Murong Yu berubah warna. Telapak tangan ke-6 leluhur agung itu segera terhenti di kehampaan. Napas mereka memburu dengan liar. Dalam sekejap, aura mereka telah mencapai tingkat keberuntungan. Di saat yang sama, tubuh fisik mereka juga dengan cepat mengembang dan menjadi bola raksasa. Meledak, Murong Yu langsung bereaksi. Namun, yang membuat ke-6 leluhur agung merasa gelisah adalah karena saat itu, wajah Murong Yu tidak menunjukkan keterkejutan. Sebaliknya, ia justru menunjukkan ekspresi tenang. Ke-6 leluhur itu pun ketakutan. Kenapa? Tanya Murong Yu. Kami tidak percaya padamu, jadi meskipun kami mati, kami harus mengangkatmu. Kata leluhur Haiti dengan muram. Pada saat ini, wajah Murong Yu juga menunjukkan senyum, tetapi senyumnya membuat ke-6 leluhur agung merasa takut, ini kebetulan. Kau tidak percaya padaku, dan aku juga tidak percaya padamu. Jadi, kau pikir kau bisa meledakkan dirimu sendiri. Ke-6, leluhur agung itu tersenyum muram. Namun tak lama kemudian, mereka tidak bisa tertawa. Karena mereka seperti bola yang frustrasi saat ini, kekuatan yang melonjak di dalam tubuh bagaikan waduk yang meluap, yang mengalir deras. Kau, apa yang kau lakukan? Ke-6 leluhur agung itu semuanya berubah warna. Murong Yu tersenyum tipis, aku tidak melakukan apa-apa, hanya memenjarakan jiwa kalian. Sekarang jiwa kalian berada di bawah kendaliku. Selama aku mau, kalian tidak bisa meledakkan diri. Jika kalian tidak percaya padaku, kalian bisa mencobanya. 6 leluhur agung menatap Murong Yu dengan ekspresi muram. Saat ini, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa mereka telah tenggelam di selokan. Pemuda berpakaian hitam di depannya tidak hanya berbakat, tetapi juga menakutkan meskipun ia licik. Tanpa disadari, mereka telah mengendalikan jiwa mereka. Sungguh konyol mereka berpikir bisa membawa Murong Yu ke pemakaman. Seperti yang semua orang tahu, semua ini telah dilihat oleh Murong Yu sejak lama. Seketika, mereka membencinya di dalam hati. Awalnya, Murong Yu telah berjanji kepada mereka bahwa ia tidak akan menyusahkan Raja Haiti dan yang lainnya. Tetapi sekarang setelah ini terjadi, Murong Yu pasti tidak akan membiarkan Raja Haiti dan yang lainnya pergi. Jangan khawatir, aku tidak setidak tahu malu seperti kalian, apa yang kukatakan sebelumnya masih berlaku. Sekarang, kalian boleh mati. Murong Yu melambaikan tangannya yang besar dengan keras sambil berbicara. Boom, boom, hampir bersamaan, jiwa 6 leluhur agung dihancurkan oleh Murong Yu. Kemudian ia langsung menelannya. Meskipun jiwa 6 leluhur agung tidak hebat, mereka lebih baik daripada tidak sama sekali. Terlebih lagi, Murong Yu juga membutuhkan ingatan mereka yang tercepat. Iblis kecil, ini semua untukmu. Murong Yu melemparkan tubuh ke-6 leluhur itu ke pohon iblis. Meskipun Murong Yu tidak akan mengambil inisiatif untuk membunuh orang, membantai orang tak bersalah tanpa pandang bulu, dan membiarkan pohon iblis menghisap darah mereka. Namun, mereka adalah musuh-musuhnya, dan satu persatu mereka menjadi hina dan tak tahu malu. Murong Yu membiarkan pohon iblis menghisap darah mereka, dan ia tidak merasa tertekan. Pohon iblis segera melahap darah ke-6 leluhur dengan gembira. Sementara itu, Murong Yu mencerna ingatan ke-6 leluhur itu. Namun, meskipun ke-6 orang itu termasuk di antara 6 orang terkuat di alam bela diri surgawi, beberapa ingatan mereka memang sangat berharga, merekam beberapa dunia rahasia dan jadi. Namun, daya tariknya terhadap Murong Yu tidak begitu besar. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah Murong Yu mencerna ingatan ke-6 leluhur, ia menemukan bahwa pohon iblis juga telah mencerna esensi dan darah ke-6 leluhur dan binatang guntur mendalam dari alam keberuntungan. 6 leluhur agung dan binatang petir mendalam dari alam keberuntungan, terutama kekuatan yang terkandung dalam darah binatang petir mendalam, begitu besar sehingga mereka benar-benar mendorong alam iblis ke tahap ke-7 alam Yuguang. Alam Yuguang tingkat tinggi, Aozu.com. Meskipun belum pulih ke puncaknya, kekuatan binatang petir mendalam di alam ini sangat mengerikan. Sebanding dengan biksu rata-rata di alam keberuntungan setengah langkah. Namun, Murong Yu masih menggelengkan kepalanya, dan berkata tanpa daya, iblis kecil, bagaimana mungkin temanmu memiliki nafsu makan sebesar itu? Jika kau berubah menjadi tanaman rambat iblis biasa, bahkan jika kau tidak bisa menembus alam keberuntungan setengah langkah sudah cukup. Benar,
Kan, kenapa kau membuatku merasa tidak enak? Murong Yu memang sedikit malu. Dia adalah Raja Perut Besar, dan sekarang dia semakin baik, dan ada Raja Perut Besar lainnya. Dia akan menjalani kehidupan yang tercekik di masa depan. Terlebih lagi, alasan mengapa tanaman rambat iblis berkembang begitu cepat adalah karena dia sendiri adalah alam cahaya Yu tingkat tinggi. Setelah melampaui alam aslinya, maka sulit untuk ditingkatkan. Terlebih lagi, semakin tinggi alamnya, semakin banyak esensi dan darah yang dibutuhkan untuk menembus suatu alam. Lupakan saja, ayo kita turun ke tanah sekarang untuk melihat apa yang tersembunyi. Murong Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu melangkah keluar, membuat lubang besar di tanah di bawah kakinya. Namun seluruh tubuhnya tenggelam, ada juga petir di tanah bawah tanah, dan bahkan tanah ini hampir berubah menjadi petir. Namun, tingkat petir ini tidak menyebabkan kerusakan yang mengancam pada tubuh Murong Yu. Paling-paling, itu hanya membuatnya lumpuh. Terlebih lagi, setelah Murong Yu mengorbankan Hetul Woshu, guntur dan kilat ini tidak berpengaruh padanya. Saat ia tenggelam sepanjang jalan, Murong Yu sepertinya tahu di mana benda yang ia butuhkan berada. Bahkan, ia benar-benar tahu, karena ia membaca ingatan binatang Xuan Lei. Dari ingatan binatang Xuan Lei, ia mengetahui bahwa alasan binatang Xuan Lei masuk ke alam keberuntungan sama dengan dugaannya, karena hubungan antara binatang Xuan Lei ini. Dan binatang Xuan Lei samar-samar tahu bahwa ada harta karun yang terkubur di bawah pegunungan Xuan Lei. Karena harta karun itulah gunung Xuan Lei diselimuti oleh Xuan Lei. Namun, meskipun binatang Xuan Lei ingin mendekat berkali-kali untuk mendapatkan harta karun itu, tetapi tidak pernah dekat. Bahkan binatang Xuan Lei tidak dapat melihat harta karun apa itu. Meskipun binatang Xuan Lei adalah binatang buas dari elemen petir, ia tidak kebal terhadap guntur dan kilat. Oleh karena itu, mustahil untuk mendekati harta karun itu sama sekali. Namun, ia tahu bahwa harta karun itu akan melemah untuk jangka waktu tertentu setelah jangka waktu tertentu. Dan hari ini, inilah saatnya harta karun itu melemah. Jika bukan karena kesalahan yang dibuat oleh Murong Yu dan yang lainnya, binatang petir Xuan Lei mungkin telah masuk jauh ke dalam tanah lagi dan mencoba mengambil harta karun itu. Semakin dalam ia tenggelam, semakin mengerikan kekuatan petirnya. Awalnya, Murong Yu seperti berjalan santai di taman, tetapi lambat laun wajahnya menjadi serius. Pada akhirnya, kecepatannya pun melambat. Sehari kemudian, ia telah mencapai batas terdalam yang dicapai binatang guntur mendalam sebelumnya. Namun, Murong Yu tidak berhenti, dan terus tenggelam. 2 hari kemudian, ia telah melampaui batas binatang guntur mendalam beberapa kali. Pada saat ini, Murong Yu tidak hanya mengorbankan Hetul Woshu, tetapi bahkan pecahan senjata pun dikorbankan. Meski begitu, tekanan pada tubuh Murong Yu sangat tinggi, dan guntur serta kilat yang mengerikan terus menghantamnya, membuatnya sulit bergerak dan tenggelam perlahan seperti siput. Namun, Murong Yu masih menggertakkan giginya dan terus tenggelam. Namun, setiap saat, banyak kekuatannya terkuras. Untungnya, ia memiliki pohon kehidupan di dalam tubuhnya, dan pohon kehidupan dapat menyerap sejumlah besar kekuatan kekacauan dari kekacauan tak terbatas setiap saat untuk mengisi kembali tubuh Murong Yu. Jika tidak, Murong Yu pasti sudah lama mati dan harus kembali. Bahkan saat ini, Murong Yu masih belum merasakan keberadaan harta karun itu. Apalagi melihatnya, dengan kekuatan tubuh fisikku, jika aku muncul di sini telanjang bulat, tujuan pemurnian tubuhku takkan tercapai, bahkan hanya beberapa tarikan napas pun akan hancur menjadi debu oleh petir. Menatap guntur dan kilat yang mengerikan di sekitarnya, wajah Murong Yu menunjukkan kesungguhan. Dan saat ini pun, harta karun itu masih lemah. Jika bukan karena kelemahannya, Murong Yu takkan tenggelam sedalam ini. Aku hanya bisa tenggelam paling dalam 10.000 li lagi, dan 10.000 li itu bahkan jauh dari harta karun itu. Haruskah aku pergi begitu saja, atau menunggu sampai aku menembus alam semesta atau bahkan alam keberuntungan sebelum kembali? Pikir Murong Yu dalam hati, jika ia pergi dari sini, ia pasti takkan berdamai. Semakin mengerikan kekuatan harta karun itu, semakin enggannya ia pergi, semakin ia ingin mendapatkannya. Terlebih lagi, bagaimana jika ia pergi begitu saja, dan ada kekuatan tak tertandingi di belakangnya? Ia pasti akan menyesalinya. Apa yang harus kulakukan? Murong Yu tidak melanjutkan tenggelamnya, karena rasanya tidak masuk akal untuk terus tenggelam. Jika tidak ada cara atau segera menerobos alam, mustahil untuk terus tenggelam lebih dalam. Menerobos alam, tungku kekacauan dapat menyerap kekuatan petir ini untuk meningkatkan alam. Tapi jika dinaikkan ke alam Yu Guang, aku tidak tahu seberapa dalam ia bisa tenggelam. Hah, aku tidak tahu apakah itu bisa seperti binatang petir misterius. Aku adalah benda langit yang kacau, bisakah aku berubah menjadi tubuh dengan atribut apapun? Kilatan cahaya tiba-tiba muncul di benak Murong Yu. Meskipun binatang guntur Xuan tidak bisa sepenuhnya kebal terhadap petir ini, ia juga bisa kebal sebagian. Selain itu, binatang guntur mendalam juga dapat menggunakan kekuatan petir ini untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Jika Murong Yu dapat mengubah tubuh fisiknya menjadi jenderal binatang guntur mendalam, maka ia akan memiliki kekebalan tertentu terhadap guntur dan kilat. Pada saat yang sama, ia juga dapat meningkatkan kekuatan tempurnya di sini.
Kekebalan ditambah peningkatan kekuatan tempur membuat Murong Yu melangkah lebih jauh. Selain itu, jika ini tidak cukup, maka Murong Yu juga dapat mengambil kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya. Itu hanya membutuhkan waktu sedikit lebih lama. Ia hanya punya waktu 10 tahun hingga 10 tahun. Jika ia hanya dipromosikan ke alam Yu Guang, ia mungkin tidak punya cukup waktu. Justru karena inilah ia tidak segera meningkatkan alamnya, tetapi siap untuk mengubah fisiknya. Setelah membaca ingatan binatang petir Xuan Lei, Murong Yu secara alami mengetahui metode penempaan tubuh binatang petir Xuan Lei. Sebenarnya, binatang petir Xuan Lei tidak memiliki metode khusus untuk menempa tubuhnya. Tubuhnya ditempa oleh petir-petir misterius ini secara halus, lalu beradaptasi dengan tempat ini. Namun, sebagai satu-satunya binatang buas berkekuatan magis yang mencapai tingkat keberuntungan di dunia Tianwu, binatang petir Xuan Lei masih memiliki sedikit pengalaman. Sebelum terpikir olehnya, Murong Yu telah meninggalkan tempat itu. Kecepatannya begitu cepat sehingga ia segera muncul kembali di tanah. Tubuh fisiknya harus ditempa dari dangkal hingga dalam. Jika ditempa di kedalaman sekaligus, tidak hanya akan gagal mencapai tujuan penempaan tubuh, tetapi juga akan hancur menjadi bubuk oleh petir-petir misterius yang mengerikan itu. Mengumpulkan buku Hetu Luo dan pecahan senjata, tubuh Murong Yu langsung terekspos dalam guntur misterius yang tak berujung. Tiba-tiba, petir tak berujung itu langsung menenggelamkannya. Jalan petir misterius mengalir deras ke tubuhnya seperti aliran deras. Setelah bermeditasi tentang metode penempaan daging binatang Xuan Lei dari alam penciptaan, Murong Yu mulai menempa dagingnya. Pertama-tama, ia membenamkan seluruh tubuhnya dalam guntur yang dalam, membiarkan guntur yang dalam merasuki daging, darah, dan tulangnya. Seluruh tubuhnya bermandikan guntur yang dalam. Ia harus menyatukan daging, darah, dan tulangnya seperti guntur yang dalam di sini. Hanya dengan cara inilah ia dapat menggunakan kekuatan guntur yang dalam. Awalnya, Murong Yu adalah seorang ahli dalam mengolah tubuh fisik, dan memiliki wawasan unik tentang penempaan tubuh fisik. Dengan metode penggabungan binatang guntur yang dalam dari alam keberuntungan, seluruh tubuh fisiknya segera menyatu dengan guntur yang dalam di sini. Namun, menyatu saja tidak cukup. Sama seperti binatang guntur yang dalam di pinggiran pegunungan Xuan Lei, tubuh mereka juga telah menyatu dengan guntur yang dalam di sini. Tetapi mereka tidak berani masuk jauh ke dalam pegunungan Xuan Lei. Mengapa demikian? Xuan Lei memiliki kekuatan dan kelemahan, serta kedalaman fusi. Yang harus dilakukan oleh Murong Yu adalah mengubah kesempurnaan fisiknya menjadi fisik petir, sehingga ia dapat menembus guntur yang dalam sesuka hati. Seolah-olah ia dapat menembus berbagai formasi dan belenggu sesuka hati. Selama proses ini, tubuh Murong Yu perlahan-lahan mulai tenggelam. Semakin dalam ia tenggelam, semakin mengerikan kekuatan guntur yang dalam. Namun, kecepatan tenggelamnya tubuh Murong Yu tidaklah cepat, karena ia perlu menempa tubuhnya saat tenggelam. Saat tubuh Murong Yu terus tenggelam, di bawah pengaruh guntur yang dalam dan semakin mengerikan, tubuh Murong Yu hampir sepenuhnya berubah menjadi guntur dan kilat. Pada saat ini, selain kekuatan kekacauan, daging, darah, dan tulangnya dipenuhi cahaya listrik. Jika diperhatikan lebih dekat, setiap partikel di tubuhnya diselimuti oleh kilat. Bahkan dari kejauhan, setiap partikel yang membentuk tubuhnya tampak seperti guntur dan kilat. Ia seperti manusia yang terbuat dari guntur dan kilat. Ia telah sepenuhnya mengubah tubuhnya menjadi tubuh petir. Dengan satu gerakan pikirannya, kekuatan kekacauan yang tak terbatas di tubuhnya juga berubah menjadi guntur dan kilat dalam sekejap. Akibatnya, seluruh tubuh Murong Yu berubah menjadi gumpalan guntur dan kilat. Pada saat perubahan itu, Murong Yu merasakan kedekatan dari guntur dan kilat di sekitarnya. Bahkan beberapa Xuan Lei menyerbu ke arahnya dengan penuh semangat. Ini sama saja dengan memperlakukan Murong Yu sebagai miliknya. Selain perubahan ini, Murong Yu bahkan merasa bahwa ia sudah bisa memanipulasi guntur misterius di sekitarnya. Guntur misterius ini akan menjadi kekuatannya. Selama ia mau, guntur misterius ini akan menyerang musuh-musuhnya dengan ganas. Tubuh fisikku telah sepenuhnya terintegrasi, pangkat. Spiritualitas dalam guntur yang mendalam, lebih kuat daripada binatang guntur yang mendalam tingkat keberuntungan. Terlebih lagi, binatang guntur yang mendalam hanya dapat menggunakan guntur yang mendalam ini untuk sementara waktu, hampir tidak dapat meningkatkan satu alam kecil. Dan kekuatanku meningkat setidaknya 2 alam kecil, pikir Murong Yu sambil tersenyum. Pada saat yang sama, sosoknya tenggelam tajam, berubah menjadi aliran cahaya dan kemudian dengan cepat tenggelam ke bawah. Tidak ada perlawanan, dan tidak ada penembak jitu dari Xuan Lei, jadi kecepatan Murong Yu sangat cepat. Tidak butuh 1 jam untuk mencapai tempat batas yang pernah kukunjungi sebelumnya. Setelah tiba di sini, Murong Yu hanya merasakan sedikit tekanan. Karena itu, ia terus tenggelam. Semakin tenggelam, semakin besar tekanannya. Meskipun ia telah menyatu dengan guntur yang mendalam di sini, esensinya bukanlah guntur dan kilat di sini, bukan keberadaan yang sama secara nyata. Oleh karena itu, guntur dan kilat ini selalu agak menjijikkan. 10 hari kemudian, Murong Yu tidak tahu seberapa dalam ia telah tenggelam. Apakah ia telah mencapai pusat bola langit, bintang asli dunia Tianwu? Pada saat ini, sebuah bola akhirnya muncul di depan mata Murong Yu. Lebih tepatnya, itu seharusnya sebuah bola petir yang memancarkan guntur dan kilat tak terbatas.
Bola petir ini tidak besar, hanya seukuran kepalan tangan. Namun di dalamnya seolah-olah guntur dan kilat dapat dihasilkan, jejak guntur dan kilat terus-menerus terpancar dari bola petir, lalu menyebar ke segala arah, akhirnya membentuk dunia guntur misterius pegunungan Xuanlei yang luas dan tak tertandingi. Pegunungan Xuanlei disebabkan oleh manik guntur kecil ini. Mata Murongyu menatap manik guntur itu dengan ngeri. Ini Xuanlei Zhu. Saat Murongyu terkejut, suara Hetu yang sedikit terkejut terdengar di benaknya. Aozu.com. Kau tahu, tanya Murongyu cepat. Ingatan Hetu sangat kuat, dan dia tahu hampir segalanya. Namun, apa yang bisa membuat Hetu begitu terkejut pastilah tingkat tertinggi. Ini adalah harta karun tingkat tertinggi. Jika tidak rusak, apalagi menutupi pegunungan guntur misterius, bahkan seluruh dunia Tianwu hanyalah puncak gunung es di area tak terbatas yang dicakupnya. Bola guntur mendalam yang lengkap dipancarkan. Guntur mendalamku dapat menutupi setidaknya satu tata surya. Bahkan beberapa bola guntur mendalam yang lebih canggih bahkan lebih mengerikan. Aku tidak tahu tingkat apa bola guntur mendalam ini. Bisakah guntur misterius yang lolos menutupi seluruh tata surya? Gumam Murongyu pada dirinya sendiri dan mengulangi kata-kata Hetu. Dia benar-benar tertekan. Seberapa besar tata surya, Murongyu belum tahu. Tapi itu pasti sangat besar, dan Xuanlei Zhu benar-benar bisa menutupinya. Seberapa mengerikankah ini? Jauh melampaui alam keberuntungan, bukan? Elemen tingkat alam keberuntungan itu seperti perbedaan antara kunang-kunang dan matahari di depan manik guntur misterius. Pasti harta karun sistem guntur. Namun, apakah manik guntur misterius ini rusak? Apakah belum lengkap? Murongyu mau tidak mau merasa sedikit tertekan, mengapa semua yang dia dapatkan belum lengkap. Pecahan senjatanya begitu. Meskipun Hetu Luosu dan yang lainnya masih utuh, mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan terkuat mereka, yang setara dengan belum lengkap. Setelah mengamati dengan saksama, Murongyu menemukan bahwa manik guntur misterius itu ditutupi dengan retakan kecil yang rapat seperti jaring laba-laba. Retakan ini jelas bukan disebabkan oleh Xuanlei Zhu sendiri, jadi hanya ada satu kemungkinan, dirusak oleh orang lain. Jadi, siapa yang membombardir Xuanlei Zhu ini? Bola guntur mendalam yang begitu kuat hampir hancur, tingkat kekuatan apa orang itu? Dengan keberadaan tingkat itu, aku takut bintang matahari akan musnah hanya dengan menatapnya, kan? Hetu, bagaimana caramu mendapatkan mutiara guntur mendalam ini? Tanya Murongyu penuh semangat. Meskipun bola guntur mendalam ini rusak dan tidak lengkap, kekuatannya masih sangat mengerikan. Dan mungkin bisa diperbaiki di masa depan. Cara paling dasar adalah meneteskan darah untuk mengenali pemiliknya. Bola guntur mendalam ini rusak seperti ini. Aku khawatir pemilik sebelumnya sudah meninggal. Kau bisa mencobanya, kata Hetu tanpa daya. Murongyu mengangguk, lalu melangkah melewati Hetu Luoshu dan pecahan senjata. Meskipun dia telah menyatu dengan guntur yang dalam di sini, guntur yang dalam ini terlalu menakutkan, dan jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan mengguncangnya sampai mati. Karena itu, dia telah mengorbankan berbagai harta karun. Murongyu mengulurkan tangannya yang besar dan perlahan-lahan meraih Xuanlei Zhu. Selama proses ini, seluruh hatinya terangkat. Selain itu, dalam proses tersebut, dia siap untuk memasuki Hetu Luoshu kapan saja dan mentransmisikannya kapan saja. Namun, perlawanan imajiner itu tidak muncul sama sekali. Murongyu dengan mudah bersentuhan dengan Xuanlei Zhu. Wajah Murongyu menunjukkan ekspresi terkejut. Yang membuatnya terkejut bukanlah kelembutan Xuanlei Zhu, dan dia benar-benar merasakan aura yang familiar dari atas Xuanlei Zhu, terlihat familiar. Setelah meninggalkan alam suci, dia pada dasarnya tidak memiliki teman. Oleh karena itu, ini membuatnya merasakan aura yang sama, jelas bukan orang di langit berbintang yang tak berujung, atau musuhnya. Musuh-musuhnya sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk sampai ke sini. Bahkan musuhnya tidak bisa sampai di sini, jadi teman dan kerabatnya bahkan lebih mustahil. Jadi, siapakah napas ini yang membuatnya merasa mirip? Murongyu berhenti sejenak dan mulai mencari ingatan di benaknya. Tiba-tiba, mata Murongyu meledak dengan dua sinar cahaya yang menakutkan. Dia akhirnya tahu napas siapa yang membuatnya tampak mirip. Tuan Urusan Neraka. Karena pada awalnya, dia tidak benar-benar menghubungi Master Daun Neraka, tetapi hanya bertemu dengan klon kekuatan Master Daun Neraka. Oleh karena itu, dia tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Namun, dia sekarang berani 100% yakin bahwa napas ini pasti milik Tuan Urusan Neraka. Napas Tuan Daun Neraka sebenarnya terkontaminasi pada manik guntur yang dalam ini. Siapakah Tuan Urusan Neraka? Wajah Murongyu menunjukkan kecurigaan, dan dia sangat terkejut. Urusan Neraka adalah salah satu dari 10 tempat suci ras manusia alam suci, tetapi Murongyu belum pernah melihat Dewa Guru Tao Urusan Neraka. Selain itu, para murid sebelum Urusan Neraka sama sekali tidak berada di alam suci. Murongyu hanya memiliki 17 saudara laki-laki dan perempuan senior, dan yang lainnya tampak tidak ada sama sekali. Pada awalnya, ketika berada di alam suci, beberapa orang mengabarkan bahwa Dao-Dao Urusan Neraka telah jatuh, tetapi Murongyu dan yang lainnya tidak mempercayainya. Pada akhirnya, Yu Yangjia pergi mencari Master Dao Urusan Neraka, tetapi akhirnya dia menghilang. Sampai Murongyu sepenuhnya menguasai alam suci, dia tidak menemukan jejak yang ditinggalkan oleh Dao Master Urusan Neraka.
Saat itu, Murong Yu samar-samar merasa bahwa guru tahu urusan neraka bukan sekadar makhluk tertinggi. Ia mungkin berasal dari Yuanxing lain, dan kekuatannya pasti lebih kuat daripada kepala kerajaan. Saat itu, Murong Yu menduga bahwa guru tahu urusan neraka mungkin merupakan pembangkit tenaga listrik di alam reinkarnasi atau pembangkit tenaga listrik di alam ruang angkasa. Yang terkuat tak lebih dari alam Yu Guang. Namun kini, semua itu telah dijungkir balikkan olehnya.